Newcastle United mungkin bisa jadi contoh bagaimana sebuah tim mampu mengelola keuangan dengan bijak. Pasalnya, meskipun punya stok duit yang gak ada serinya, The Magpies tidak serta-merta langsung jor-joran dalam membeli pemain, di mana mereka sebisa mungkin tidak akan beli pemain dengan harga 100 juta euro ke atas. Hal itu jelas menunjukkan kecerdasan manajemen yang tidak ingin seperti Chelsea, beli pemain mahal seabrek, tapi malah ujung-ujungnya bapuk. Dan melihat bagaimana rencana Eddie Howe musim depan, diprediksi kalau Newcastle ini sepertinya ingin membangun tim dengan filosofi Spartan untuk mengarungi musim depan. Sebagai tim kaya yang duitnya seabrek, sudah sewajarnya kalau di setiap bursa transfer pasti akan membeli pemain dengan harga selangit. Dan itu sejatinya sudah dibuktikan oleh banyak tim seperti PSG, Manchester City, Chelsea, bahkan tim-tim dari Liga Arab. Akan tetapi Newcastle ini sepertinya punya filosofi yang berbeda. Alih-alih mendatangkan pemain berlabel super bintang, mereka sejauh ini memilih untuk mendatangkan pemain dengan harga yang masih dibilang terjangkau. Newcastle secara sensasional mampu finish di posisi 4 pada musim ini dan berhak lolos ke Liga Champions di musim depan. Yang bikin spesial tentu saja adalah para pemain mereka yang tak jauh berubah. Dan pelatih Eddie Howe pada akhirnya berhasil membuktikan itu semua. Sebagaimana diketahui, kalau dengan duit melimpah, Newcastle ini bisa saja menunjuk pelatih top macam Zidane atau Nagelsmann. Namun mereka tetap percaya pada Eddie Howe sampai akhirnya berhasil lolos ke UCL musim depan. Dan di bursa transfer kali ini, Newcastle pun terbilang tidak terlalu ngegas dan jor-joran seperti tim kaya lainnya. Di mana sejauh ini, mereka baru meresmikan Sandro Tonali dari AC Milan dengan mahar 70 juta euro dan dikontrak dengan jangka panjang sampai 2029 mendatang. Tentu saja, geliat Newcastle tidak akan berhenti sampai di situ. Sebab bagaimanapun, The Magpies butuh pemain anyar untuk menambah kedalaman skuad, mengingat musim depan mereka akan bermain di 4 kompetisi termaksud Liga Champions. Yap, selain Tonali, Newcastle ini dikabarkan juga akan memburu pemain lain. Akan tetapi, mereka jelas tidak sudi keluar duit banyak hanya untuk satu pemain. Intinya, Eddie Howe hanya akan membeli pemain yang dirasa cocok dengan filosofinya, di mana ia akan lebih mengedepankan aspek etos kerja dalam diri pemain tersebut, sehingga nantinya ia akan membentuk tim yang berisikan pemain Spartan dan selalu bekerja keras demi terciptanya keseimbangan bertahan dan menyerang. Lebih lanjut, untuk saat ini Newcastle sendiri tengah dikaitkan dengan beberapa pemain, di mana selain Tonali yang telah disebutkan tadi, ada 3 lagi pemain dari Serie A yang kemungkinan bakal direkrut. Mereka adalah Federico Chiesa dari Juventus, Nicolo Barella dari Inter Milan, dan Theo Hernandez dari AC Milan. Nah, harga dari ketiga pemain tersebut jelas tak terlalu mahal alias masih terjangkau. Mungkin Chiesa yang agak lumayan, karena dari pihak Juve membandrol winger timnas Italia tersebut dengan biaya 80 juta euro. Sedangkan Barella ada di kisaran 50 juta euro dan Theo Hernandez di 60 juta euro. Tentu, selain para pemain dari Serie A tadi, Newcastle juga masih mengincar beberapa nama lain, seperti Harry Maguire dan David De Gea misalnya. Yap, Maguire sendiri rencananya akan dipinjamkan lebih dulu selama semusim. Maklum, Newcastle tidak mau ambil resiko mengingat bek timnas Inggris tersebut. Penampilannya ya tahu sendirilah bersama MU. Kemudian De Gea
Eddie Howe tentu saja tidak ingin melewatkan kesempatan mendatangkan kiper asal Spanyol tersebut, mengingat kontraknya sendiri di MU resmi berakhir dan kini berstatus free agent. Memang De Gea ini dianggap sebagai kiper kuno. Namun bagaimanapun dia masih tetaplah salah satu yang terbaik di dunia dan telah berjuta kali menyelamatkan MU dari situasi sulit. Dan soal gaji, tentunya tidak ada masalah, sebab berapapun yang De Gea minta pasti bakal dikasih. Akan tetapi kembali lagi, semua itu masih kemungkinan yang sedang dikaji oleh Newcastle. Nah, bila nantinya semua pemain yang diincar jadi bergabung, maka Newcastle pun tidak naif dan tetap akan melepas beberapa pemainnya untuk menyeimbangkan keuangan agar tidak terkena financial fair play. Dan salah satu pemain yang bakal dilepas adalah Allan Saint-Maximin. Winger lincah tersebut performanya benar-benar menurun drastis dengan hanya membuat 1 gol dan 5 assist dari 25 pertandingan di Liga Inggris musim 2022-2023. Ya, pada akhirnya kalau semua berjalan sesuai dengan rencana, maka Newcastle bisa saja menjadi tim yang lebih kuat musim depan. Sebab dengan adanya pemain anyar, sudah pasti komposisi pun akan berubah, khususnya di lini tengah dan depan. Keberadaan trio Tonali, Barella, dan Bruno Guimaraes sebagai gelandang akan memberikan warna tersendiri. Tonali dan Barella adalah tipe pekerja keras, sedangkan Guimaraes adalah tipe pemain kreatif. Berikutnya Chiesa, Alexander Isak, dan Raditya Dika KW Super alias Miguel Almiron dijamin membuat lini depan jadi lebih speedful. Belum lagi kalau Theo Hernandez juga ikut gabung, maka serangan dari dua fullback mereka juga akan ngeri. Sebab dengan adanya Trippier di kanan dan Theo di kiri, Newcastle punya back sayap yang sangat ahli dan cepat dalam menyerang. Ditambah kalau De Gea jadi gabung, ya pasti ngeri-ngeri sedap lah Newcastle ini. Intinya mereka akan beli pemain sesuai dengan kebutuhan dan yang pasti harganya masuk akal. So, gimana? Yakin gak nih Newcastle bakal bisa bersaing musim depan? Khususnya di Liga Champions?